Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada hewan. Untuk muatan IPA, tema 4, subtema 1. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki fungsi untuk menjamin keberlangsungan hidup. Karena sistem peredaran darah mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan yang sangat penting ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada hewan memiliki bentuk yang bermacam-macam, tergantung pada tingkat kesempurnaan tubuh hewan tersebut. Secara umum, sistem peredaran darah hewan dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka pada hewan. Pada peredaran darah terbuka, darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah, sehingga sari-sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Dengan begitu, sari-sari makanan yang mengalir ke sel-sel tubuh juga terbatas jumlahnya. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas metabolisme yang terbatas pula. Pada sistem peredaran darah terbuka, cairan dan darah tidak selalu diedarkan di dalam pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh, hingga akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka yaitu laba-laba, siput, dan serangga, contohnya belalang. Perhatikan contoh peredaran darah pada belalang, di mana darah tidak dialirkan melalui pembuluh darah, namun langsung dialirkan dalam rongga tubuhnya. Pada belalang terdiri atas jantung dan pembuluh, hanya untuk mengangkut nutrisi, bukan gas oksigen maupun karbon dioksida. Peredaran darah tertutup pada hewan. Pada peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang dihasilkan tetap stabil dan dapat mendorong darah lebih kuat. Hal tersebut membuat darah keluar dari pembuluh darah dan memasuki jantung dengan kecepatan yang baik. Secara umum, dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah tertutup memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan peredaran darah terbuka, yaitu peredaran darah di dalam tubuh lebih stabil, sehingga tekanan di dalam pembuluh darah juga ikut stabil. Contoh hewan yang memiliki peredaran darah tertutup adalah vertebrata, seperti katak, ikan, reptil, dan burung. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir melalui pembuluh darah. Organ yang terlibat adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Perhatikan pada contoh jantung ikan. Jantung ikan memiliki 2 ruangan, sedangkan jantung amfibi memiliki 3 ruangan. Jantung reptil memiliki 4 ruangan dengan sekat antar bilik belum sempurna. Jantung aves dan mamalia memiliki 4 ruangan. Peredaran darah pada burung. Bagian jantung burung sama seperti jantung manusia, terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pada burung terjadi sistem peredaran darah tertutup dan ganda, sama seperti pada manusia. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui aorta
atau arteri besar. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Demikian tadi materi sistem peredaran darah pada hewan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.